يا معشر المسلمين وكفاة المؤمنين رحمكم الله ويا أبي هريرة رضي الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قلت لصاحبك ما تفعل أنت فالإمام يحسب فقد يقول أنصتوا واسمعوا عليه رحمه الله أنصتوا واسمعوا عليه رحمه الله أنصتوا واسمعوا عليه لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha kulla amrin bi syahril muharram wa jammalahu bi yawmi asyura al-mu'azzam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma awlana min al-fadli wal in'am wa ashkuruhu ala ma an'ama alayna min al-imani wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuji qailaha min ahwali yawmi siham wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi anqadana min al-dhalam
wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi kiram amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah pertama-tama kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berupaya menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan digolongkan oleh Allah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nantinya dengan orang yang muttaqin kita semuanya akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, sekarang kita memasuki bulan Muharram, bulan Syura, yang berarti kita telah meninggalkan tahun-tahun yang telah lalu dan kita melangkah ke tahun baru, yaitu tahun 1444 Hijriah. Di dalam suasana tahun baru ini, kita semua harus senantiasa berusaha meningkatkan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di tahun-tahun yang lalu kita masih sering lupa, apabila di tahun-tahun yang lalu kita sering melakukan berbagai kekurangan, maka marilah kita kejar kekurangan itu dengan semangat memperbaiki diri menuju kesempurnaan. Jika di masa-masa yang lalu masih banyak berbagai kemaksiatan yang kita lakukan, maka marilah kemaksiatan itu kita ganti dengan semangat memperbanyak amal soleh, yaitu perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita memperbaiki diri kita kalau tidak mulai dari sekarang? Pantaskah kita menunda waktu padahal kita tidak tahu kapan kehidupan kita di dunia ini akan berakhir? Ingatlah bahwa Allah tidak menjadikan kehidupan di dunia ini adalah kekal abadi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ma ja'alna li basyarin min qalbikal khuld afa amitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya, kami Muhammad, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah umatmu atau mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan, menguji kamu dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya, dan hanya kepada Kamilah Allah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 34-35. Dalam surat lain Allah juga berfirman, wa likulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yang artinya, tiap-tiap umat yang mempunyai nyawa, tiap-tiap umat yang mempunyai nafas, tiap-tiap umat yang mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya dalam sesaat pun dan tidak dapat pula melakukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Dengan ayat tersebut kita dapat memaklumi bahwa kita masing-masing telah ditentukan ajal kita. Ini berarti umur kita bukanlah semakin bertambah, tapi sebaliknya dari tahun berganti tahun
justru umur kita malah berkurang. Oleh karena itu, marilah kita isi kesempatan hidup kita di dunia ini dengan memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita nanti setelah mati. Sekarang kita masih hidup, tetapi siapa tahu kalau besok pagi kita meninggal. Sekarang kita masih dapat menikmati tahun baru, tetapi siapa tahu kalau besok tahun depan kita sudah berada di dalam kubur. Sehubungan dengan hal ini, ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa pada suatu hari diceritakan anak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang khalifah. Kalau sekarang khalifah itu adalah bahasanya presiden. Umar bin Khattab anaknya, ketika sekolah pulang dari sekolah mereka menangis. Ketika ditanya oleh ayahnya, lalu anak itu menjawab, "Wahai ayahku, teman-temanku di sekolah menghitung-hitung tambalan bajuku dan menjelekkanku dengan ucapan begini, lihatlah anak Amirul Mukminin, lihatlah anak seorang presiden, bajunya tambalan seperti ini." Mendengar pengaduan anaknya itu, timbullah rasa kasihan dalam hati Umar bin Khattab terhadap anaknya tersebut. Oleh karena itu, beliau mengirim 10 surat kepada bendaharanya, yaitu bendahara negara, yang isinya minta agar beliau dipinjami uang sebanyak 4 dirham dengan jaminan gajinya bulan depan supaya dipotong. Kemudian bendahara itu mengirim surat jawaban yang isinya demikian, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Presiden Umar bin Khattab, adakah engkau telah memastikan bahwa engkau akan hidup sampai bulan depan? Bagaimana kalau engkau mati sebelum engkau melunasi hutangmu? Apa yang engkau berbuat terhadap hutangmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Membaca surat dari bendahara itu, maka seketika Umar bin Khattab tersungkur menangis. Lalu beliau menasihati dan berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, berangkatlah ke sekolah sebagaimana biasa, karena aku tidak dapat memperhitungkan umurmu walaupun sejam lagi." Demikianlah keterbatasan umur, dan siapapun tidak tahu tentang batas umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan kesempatan yang mulia ini, bulan Muharram ini, kita hidup di dunia ini yang terbatas ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Minhajul Muta'allimin disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alamatus samawati arba'atun, nisyadul dzunubil madiyah, wa hiya indallahi mahfudah, wa dhikrul hasanatil madiyah, aqbilta amruddas, wa nadharu ila man fawqahu fid dunya, wa ila man tahtahu fid din, yaqulu Allah Ta'ala, aradtuhu falam yuridni fadaraktuhu." Yang artinya, tanda kecelakaan, tanda celaka bagi seseorang itu ada 4. Yang pertama, tidak mengingat dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka yang kedua, menyebut-nyebut segala kebaikan, amal kebaikannya yang telah diperbuat, padahal siapapun tidak tahu apakah kebaikan-kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecelakaan yang ketiga, memandang orang yang lebih unggul dalam soal duniawi. Dan kecelakaan yang keempat, memandang orang yang lebih rendah dalam soal agama. Allah Ta'ala berfirman, "Aku menghendaki dia, sedang dia tidak menghendaki aku, maka dia aku tinggalkan." Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi berbagai persoalan.
Suatu ketika kita dihadapkan kepada hal-hal yang sulit menentukannya atau menimbulkan keraguan antara baik dan buruknya, batal, haram dan sahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana, sehingga Ia tidak menghendaki hamba-hambanya terjerumus dalam kehancuran. Allah memberikan tuntunan hidup yang berupa agama Islam, yang mana di dalamnya tersimpul ajaran-ajaran yang menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai kelak di akhirat. Dalam firman Allah, wala tulhiku bi'aidikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Oleh sebab itu, berbahagialah mereka yang memperoleh nikmat umur yang panjang seperti kita sekarang ini, dan kita isi dengan amal-amal yang soleh serta perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, akan celaka mereka yang diperoleh nikmat umur yang panjang namun hanya digunakan untuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita menyadari bahwa umur adalah rahasia Allah. Panjang pendeknya umur kita telah ditentukan sejak zaman azali. Karena itulah, mari kita senantiasa bersiap-siap dengan bekal yang kita perlukan untuk kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Janganlah kita sia-siakan nikmat umur ini, yaitu dengan meningkatkan ibadah dan takwa, dan kita isi sepanjang umur dengan perbuatan yang terpuji, baik amalia yang berhubungan langsung dengan Allah maupun dalam bermasyarakat sesama makhluk Allah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian khotbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirnya, marilah kita tingkatkan keikhlasan niat kita di bulan Muharram ini untuk menjalani hidup dan kehidupan yang berpegang teguh kepada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua jamaah, semua keluarga kita senantiasa mendapatkan curahan hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besok kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi, innahu huwas samiul alim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amal, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghafan liman hajaba bihi wa kabar, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Maka sholat
ainul binazar wa udhul fiqalan amma ba'd faya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa nahru bawajis madara wa taqata wa hadithu ala ta'ati wa irja'ati wa jama'ah wa alamu anna wa amrakum bi amri faja'ah bi nafsih wa salla bi malaikati kursi faqala ta'ala wa lam yajadu ilan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid wa rida anil khulafa'ir rasyidin alladzina tabi'ul haqqa wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa nisbatul muttaqin lil ashrafil kiram wa ansabul ashabin nabi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa najina bi kullihim min ahwali yaumil qiyamah Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahli wal muslimin wa ahli kalimatika ila yaumiddin Allahumma amina bi durina wa asli lana umurina waj'alillahumma wilayatana bima hawajibah Allahumma aktib lana bil iman Allahumma aktib lana bil islam Allahumma aktib lana bi husnil khatimah Allahumma aktib lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah Inna Allaha bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum